Salam jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah menara doa. Hari-hari sepertinya tidak menentu. Ini saatnya kita lebih mendekatkan hati diri kita kepada Tuhan dalam doa, penyembahan, dan pujian kita. Mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Sembah, naikkan syukur. Allah yang kudus layak disembah. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Hormat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu
bersyukur ya Tuhan. Segala hari ini kami ada sebagaimana. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bawa hati kami untuk lebih lagi dekat kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menolong, Engkau mengurapi, Engkau memberkati kami. Kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan untuk mendasari doa-doa kami pada saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong, mengurapi, memberkati kami, dan firman Tuhan terus meneguhkan iman percaya kami untuk kami boleh mengiring Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa dimanapun hamba-hambamu, anak-anakmu jemaat berada pada saat ini, berkati mereka dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Dalam setiap pergumulan yang dihadapi, kiranya tangan-Mu terulur dan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, beri tanah hati yang terbaik, dan supaya firman-Mu bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan 10. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memberkati daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, masih dalam suasana stay at home, ya, tetap semangat, tetap bersukacita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk menolong kita tetap sehat. Nah, saudara, kali ini kita akan belajar tentang doa seorang namanya Yabes. Ya. Yabes, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan, dikatakan, dan dia dijawab. Dan dikatakan Yabes lebih dimuliakan oleh Tuhan daripada saudara-saudaranya. Tentu doa Yabes ini kita sudah pernah mendengar atau sering mendengar, dan kita mau renungkan kembali, saudara-saudara. Siapakah Yabes itu, dan mengapa Yabes doanya didengar oleh Tuhan? Ya. Dan doa Yabes ini sepertinya banyak, ya, dijadikan prinsip dalam kehidupan seorang. Ada buku khusus menulis tentang doa Yabes. Ada juga lagu rohani yang khusus mengambil syairnya dari doa Yabes ini. Ini menarik, saudara, bahwa Yabes adalah seorang yang biasa. Di dalam perjanjian lama, kita tidak melihat catatan yang lain kecuali di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9-10. Tetapi menjadi menarik, dan nama Yabes ini menjadi terkenal karena keberanian doanya. Nah, saudara, kita mau kembali mengingat apa sih doa dan mengapa kita berdoa. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengapa Tuhan menjawab Yabes, saudara. Saudara, doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Hubungan kasih antara kita dengan Tuhan. Saudara, betapa pentingnya komunikasi. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, komunikasi yang baik akan membuat banyak hal berjalan dengan baik.
Tetapi kalau komunikasi, hubungan kasih itu tidak ada, maka saudara, itu menjadi sumber dari banyak masalah di tengah-tengah keluarga. Dalam kehidupan kita mengiring Tuhan juga begitu. Hubungan kasih kita, komunikasi kita yang baik dengan Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan, lalu Tuhan juga berbicara kepada kita memberikan telinga untuk mendengar, kita siap melakukannya, maka saya percaya doa akan kehidupan Kristen kita akan menjadi kehidupan Kristen yang bertumbuh yang baik. Karena doa itu berbicara tentang menyatakan isi hati, permohonan. Ada saatnya kita menyatakan rasa syukur kita, pujian, bahkan menyampaikan mungkin pergumulan persoalan kita. Ya. Doa juga mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Doa membawa kita untuk mengerti maksud Tuhan. Seperti doa Yesus di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu, kata Tuhan Yesus. Ya. Jadi doa dari satu sisi berbicara menjadikan kehendak Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Dan mengapa kita berdoa? Karena doa adalah makanan bagi roh kita. Makanan bagi jiwa kita, manusia rohani kita. Artinya kalau kita tidak makan, kita lapar, ya, lalu kita menjadi lemah, ya, gampang sakit dan sebagainya, ya, takut, khawatir, ya, itu penyakit rohani yang disebabkan karena kita kurang mengalami Tuhan dalam kehidupan kita dalam doa. Doa itu akses untuk membuka berkat surga bagi kita, ya. Doa itu akses, ya, untuk kita mengambil berkat yang Tuhan sudah disediakan bagi kita di surga dalam kelimpahannya. Makanya ada istilah, saudara, banyak berdoa, banyak berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat, saudara. Saya kira itu ada benarnya. Dan doa itu senjata kita untuk mengalahkan musuh. Ya, hari-hari ini, setiap hari kita sesungguhnya sedang berada dalam peperangan rohani. Kita mengalahkan keakuan kita mengalahkan pikiran-pikiran kita yang kacau kadang-kadang. Dan doa senjata kita untuk mengalahkan musuh. Nah, saudara, itu apa dan mengapa kita berdoa? Nah, sekarang kita mau kembali kepada sosok Yabes. Bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengar doanya. Tuhan memuliakan Yabes dibanding saudara-saudaranya, saudara. Saudara, tadi saya katakan bahwa Yabes itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di dalam dalam perjanjian lama. Saudara, dia memang berasal dari bangsa Israel, dari suku Yehuda, dan tidak ada catatan lain kecuali tentang doanya. Nah, artinya Yabes bukan orang besar, tapi dia orang biasa seperti kita. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa Tuhan mendengar doa bukan karena dia orang hebat. Bukan karena dia seorang hamba Tuhan besar. Bukan karena dia seorang majelis dan sebagainya. Tuhan mendengar doa bahkan orang biasa seperti Yabes. Seperti saudara dan saya. Kita bisa berdoa dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Saudara, makanya di dalam Roma 10 ayat 12 dikatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi, Yabes bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan Allah mendengar doa. Allah tidak pernah membedakan orang. Ketika orang berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan segenap hatinya, Allah mendengarkan doa. Sehingga, saudara, Yabes masuk di dalam catatan Alkitab. Dan semua orang belajar dari waktu ke waktu karena doanya. Karena doanya. Nah, saudara, bagaimana sikap Yabes kalau begitu? Sehingga sikap Yabes dalam berdoa, maksud saya, sehingga Tuhan menjawab doanya. Ya.
Yabes orang biasa, ya. Yabes uh, dia orang kebanyakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari pembacaan dua nas tadi, Yabes tidak peduli dengan tantangan atau masalah. Sebaliknya, dengan penuh keberanian, ia percaya, ia berdoa, saudara. Dia nggak peduli apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya. Dia hanya datang kepada Allah yang penuh belas kasihan. Dia datang kepada Allah yang siap menjawab doa. Saudara, nama Yabes itu artinya sakit atau yang menyebabkan sakit. Ya. Saudara, mamanya yang kasih itu. Kita tidak tahu persis mengapa mamanya kasih nama itu, saudara. Ya, kemungkinan waktu proses melahirkan memang Yabes ini ya, berbeda, ya. Ya, mamanya mengalami begitu sakit, ya. Atau saudara, yang jelas Alkitab mengatakan demikian. Karena mamanya melahirkan dengan kesakitan, maka dinamakan Yabes, ya. Saudara, ada suku-suku kadang-kadang memberikan nama itu kadang sesuai dengan kondisi yang ada, apa yang dilihat katanya, ya. Nah, saudara, nama itu menggambarkan apa yang terjadi atau menggambarkan harapan orang tua. Tapi saya tidak tahu mengapa Yabes artinya pesakitan. Dan saya bayangkan dia diolok-olok oleh temannya. Dia merasa merasa takut, dia merasa malu, ya. Kalau kita lihat dari namanya, saudara, nama Yabes itu nama yang tidak memberikan harapan. Kalau Shalom, wah salam, damai sejahtera, gitu ya. Atau nama siapa lagi, saudara? Yabes ini si pesakitan namanya, ya. Namanya tidak memberi harapan masa depan yang baik bagi dirinya, ya. Saya tidak tahu apakah orang tuanya pada waktu itu berharap dia tidak lahir, saudara. Tetapi, saudara, Yabes tidak peduli dengan keadaan seperti itu. Dikatakan Yabes berdoa, Yabes berseru kepada Tuhan. Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh dalam 1 Tawarekh 4 ayat 10a, saudara. Kata berseru, ya, dalam bahasa Inggrisnya cried out. Cried out berarti berteriak dengan sekuat tenaga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Yabes berteriak, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Biarlah dalam setiap pergumulan, masalah yang sedang kita hadapi, apapun, seberat apapun, kita belajar seperti Yabes. Kita tidak peduli tantangan yang ada, kita memandang Tuhan dan saudara berdoa kepada Tuhan. Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berseru, dia cry out, ya, dia berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan dan Tuhan menjawab doa dia. Nah, saudara, apa tandanya orang yang sungguh-sungguh berdoa? Ya, hari-hari ini, ya, kalau ada orang Kristen berdoa, apa tandanya? Kita sungguh-sungguh berdoa. Ya, kita bertekun dalam doa kita. Ya, kita tidak gampang menyerah. Ya, saudara, kan banyak tokoh, ya, bertahun-tahun dia berdoa dan Tuhan baru dengar. Jadi saudara harus tetap bertekun, jangan menyerah. Tetap berdoa dan harapkan yang terbaik dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah yang didoakan oleh Yabes 1 Tawarekh 4 ayat 10? Ya. Dikatakan yang pertama agar Tuhan memberkati dengan berlimpah. Ya. Wow. Yabes berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini yang pertama. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya. Sudah boleh juga ini menjadi pokok doa kita. Kita berdoa minta berkat. Nggak salah. Tuhan berkati aku. Ya. Apa sih berkat itu, saudara? Kebaikan yang melampaui apa yang bisa kita buat. Kebaikan yang tak terbatas. Kesukaan surga. Ya. Nah, bentuk-bentuk berkat itu macam-macam. Ada sukacita, sejahtera, ada rasa cukup, rasa tenang.
berkat kesehatan, pekerjaan lancar, tidak ada belalang pelahap atau pencuri, ya berkat dan sebagainya. Nah, itu berkat saudara. Dan Tuhan senang kok. Dia memberkati anak-anaknya. Karena itu, biarlah tidak ada salah. Kita berdoa seperti Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tentu setelah diberkati, saudara, ya, kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Selalu di dalam peristiwa Alkitab, kita diberkati supaya kita menjadi berkat, saudara. Bukan untuk kesenangan diri semata. Lalu yang didoakan Yabes berikutnya dikatakan, dan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ya. Saudara, memperluas daerahku. Ya, ini berarti Yabes berdoa, Tuhan usahaku supaya makin maju, makin berkembang. Kalau bisa buka cabang. Tuhan supaya karirku, posisiku, jabatanku diberkati oleh Tuhan. Mungkin dapat promosi-promosi. Tuhan jualanku supaya tambah pelanggan, tambah laris. Cuma enggak salah. Kita berdoa seperti Yabes. Ya. Tetapi sekali lagi, semua doa permohonan kita, ya, kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan, bukan semata-mata untuk diri kita. Dan kemudian dikatakan kiranya tanganmu menyertai aku. Ya. Saudara, ini penting. Setiap saat ini berarti doa penyerahan Yabes. Ya. Dia merasa berjalan kuatan sendiri tidak sanggup. Kiranya tanganmu setiap saat selalu menyertai aku ya Tuhan. Ini yang harus kita doakan. Saudara, apapun langkah kita, apapun pergumulan kita berdoa setiap hari, Tuhan, mari engkau menyertai saya. Tanganmu menyertai aku. Ya. Saudara, kalau Tuhan beserta dengan kita, saudara, itu luar biasa. Dan kalau kita mengalami penyertaan Tuhan, ada keyakinan yang besar. Nah, di dalam kitab Roma 8 ayat 31, ya, dikatakan sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, saudara. Lalu yang berikutnya di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Lalu, saudara, bagian yang keempat yang didoakan oleh Yabes katakan, dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, ini sekali lagi doa mohon berkat penyertaan perlindungan Tuhan. Saudaraku, tidak ada salah kita belajar berdoa seperti Yabes, dan kita berikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya prinsip doa Yabes ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bisa menolong kita, saudara. Karena itu, apapun tantangan pergumulan, Tuhan memberkati saudara, tetap semangat, Tuhan yang mendengar doa-doa kita. Amin. Saudara, kita akan berdoa pada saat ini, menaikkan doa-doa syafaat kita, ya, kepada Tuhan. Untuk pokok doa syafaat kita berdoa masing-masing, ya, jemaat sekalian, dengan pokok doa yang sudah di-share oleh Gembala Sidang, ya, tadi pagi, pokok doa 5, pokok doa hari Jumat, yaitu tentang pelayanan pemuda, doa peperangan rohani, mendoakan keluarga, dan seterusnya. Jadi, untuk pokok-pokok doa syafaat, setiap jemaat berdoa secara pribadi di rumah masing-masing. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.